Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali bertemu pada sesi kabar gembira ya. Guru-guru hebat baik itu PNS maupun ASN. Untuk kali ini adalah kabar menggembirakan bagi guru P3K, yaitu telah munculnya atau telah terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023, yaitu tentang kenaikan gaji berkala dan kenaikan gaji istimewa bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jadi dari surat ini maka secara implisit kontrak per 5 tahun itu ditiadakan ya, tapi disclaimer ya. Jadi secara redaksinya seolah-olah kontraknya diperpanjang gitu ya, tapi ini masih disclaimer, masih kita menunggu aturan yang baru gitu ya. Dimana pada poin peraturan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi ini, bahwa P3K itu ditambahkan haknya seperti PNS, yaitu mendapatkan kenaikan gaji berkala per 2 tahun sekali ya. Jadi kita lihat aturan yang menyertainya. Nah, kita lihat dari pasal 1, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang selanjutnya disingkat PPK adalah warga negara Indonesia ya. Jadi diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu. Mendapatkan gaji sudah ya, gaji sudah, untuk tunda sebagian daerah sudah. Nah, kita langsung ke poin kenaikan kerjanya ya. Jadi masa kerja golongan atau disingkat MKG yang selanjutnya disingkat MKG adalah masa kerja yang diperhitungkan untuk menetapkan gaji dalam satu golongan sesuai perjanjian kerja dengan pola perhitung secara vertikal ke bawah. Artinya masa kerja itu dijadikan patokan dalam menentukan besarnya tambahan gaji tambahan ya. Pasal 2, kenaikan gaji berkala diberikan kepada PPK yang memiliki masa perjanjian kerja lebih dari 2 tahun. Jadi yang dihitung angkatan 2 ya, 2022. 2021 sudah mendapatkan kenaikan gaji berkala KKB ya, KGB. Dalam hal gaji ditetapkan pada golongan gaji 5. Kenaikan gaji berkala untuk pertama kali diberikan kepada PPK yang memiliki masa perjanjian kerja lebih dari 1 tahun. Kalau untuk golongan 5 berarti 1 tahun diberikan ya. Pasal 3, kenaikan gaji berkala bagi PPK diberikan dengan persyaratan sebagai berikut. Persyaratan untuk mendapatkan ya, untuk kenaikan gaji berkala. 1, telah mencapai MKG atau masa kerja 2 tahun ya, 2 tahun secara berturut-turut. Penilaian yang kedua, penilaian kinerja 2 tahun terakhir dengan predikat kinerja tahunan paling rendah bernilai baik. Cek lagi ya SKP-nya baik atau kurang. Kalau misalkan yang tahun pertama kurang, tahun kedua baik, maka tidak diberikan tambahan kenaikan gaji berkala. Nah, kecuali untuk PPK yang golongan 5 ya. Oke, itu cukup baik 1 tahun saja kalau untuk golongan 5. Kalau untuk golongan 9 seperti guru dan fungsional lainnya, maka harus berturut-turut selama 2 tahun harus berkinerja baik. Lihat ya, lihat baik. Pasal 4, PPK yang mendapatkan predikat kinerja tahunan sangat baik selama 2 tahun berturut-turut dan ditetapkan sebagai pegawai teladan dapat diberikan kenaikan gaji istimewa. Ya, jadi ada kenaikan gaji berkala dan kenaikan gaji istimewa. Jadi guru-guru atau pegawai yang memiliki kinerja baik ya.
itu memiliki hasil atau prestasi tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional, bahkan internasional itu ya, maka akan dikenakan kenaikan gaji istimewa. Oke. Pasal 5, pemberian gaji berkala jika telah memenuhi persyaratan. Ya jelas ya. Nah, oke, ini format suratnya diatur di pasal 6. Selanjutnya pasal 7. Oke, itu teknis mereka ya, teknis peraturan. Nah, kita langsung ke tabel lampiran surat keterangan, surat keputusan, tabel kenaikan gaji. Nah, kita langsung ke fungsional ya, fungsional guru, yaitu golongan 9. Oke, ini contoh tabel ya, tabel kenaikan gaji berkala. Untuk gaji pokoknya golongan 9 ini adalah 2.966.000 sekian. Nah, gaji berkala diberikan setelah berbakti 2 tahun adalah masa kerja golongan ya. Itu akan bertambah menjadi 3.059.800. Berarti kenaikannya itu 100 ribuan gitu ya. Untuk masa kerja 4 tahun, maka dari 3.050.000-an naik 100 ribu ya, 3.156.200 rupiah. Masa kerja 6 tahun, maka kenaikannya menjadi gaji pokoknya menjadi 3.255.000 rupiah. Terus dibatasi dengan masa maksimal PNS itu ada 32 tahun masa kerja ya. Nah, jadi kalau misalkan masa kerjanya 32 tahun maka mencapai 4.872.000 rupiah. Itu untuk golongan 9. Kalau untuk golongan selanjutnya maka disesuaikan ya. Ini dilihat dari surat salinan peraturan ini, maka ini merupakan adaptasi dari kontrak akan menjadi kontrak otomatis jika pegawai itu memiliki kinerja bagus dan tidak menyalahi aturan yang berat gitu ya. Aturan yang berat ya. Semoga penerapan gaji berkala ini ya dapat meningkatkan kinerja Bapak Ibu di kerjanya masing-masing gitu ya. Jadi apapun resikonya. Di sini kita contoh penghitungan kenaikan gaji berkala ya bagi pegawai PPK. Contoh 1, misalkan golongannya 9, masa kerja baru diangkat ya 0, gaji pokok 2.900.000, jabatan fungsional. SK-nya TMT-nya 1 Mei 2021. Masa penjanjian 4 tahun. Pada tahun 2021 mendapatkan kinerja sangat baik. Tahun 2022 mendapatkan kinerja baik. Maka PPK yang bersangkutan memenuhi syarat untuk dapat diberikan kenaikan gaji berkala. Ya. Nah, dengan tanggal berlakunya gaji berkala 1 Mei 2023. Jadi kalau kinerjanya 2021 sangat baik, maka diberikan kenaikan berkala. Untuk contoh 2, golongan 9, masa kerja 0, jabatan fungsional. Untuk kasus contoh 2, golongan 9, gaji pokok 2.900.000, TMT-nya 10 April 2021. Masa penjanjian kerja 4 tahun, maka predikat kinerjanya adalah 2021 sangat baik dan 2022 baik. Maka yang bersangkutan dapat diberikan gaji berkalanya ya pada 1 Mei 2023. Untuk kasus 3,
Golongan 9, gaji pokok 2.900.000, mas TMT-nya 1 April, masa perjanjian kerjanya 4 tahun. Maka predikat kinerja yang dihasilkan cukup dan baik, maka yang bersangkutan tidak dapat diberikan kenaikan gaji berkalanya sampai bersangkutan memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk kasus 4, apabila PPK pada contoh 3 memiliki predikat kinerja tahun 2023 baik, maka PPK yang bersangkutan memenuhi syarat untuk dapat diberikan kenaikan gaji berkala sebagai berikut. Golongan 9, TMT, kenaikan gaji berkala 1 April, FKG-nya 2 tahun, gajinya 3.509.000 sekian gitu ya. Untuk contoh 5, golongan 9, masa kerjanya 0, gaji 2.900.000, jabatannya fungsional, TMT-SK-nya 1 April, masa perjanjian kerja 2 tahun, predikat kinerjanya 2021 sangat baik, 2022 baik, maka yang bersangkutan belum memenuhi syarat untuk dapat diberikan kenaikan gaji berkala pada 1 April karena masa perjanjian kerjanya sudah berakhir gitu ya. Kalau misalkan dia itu tidak diperpanjang atau sudah berakhir ya.